Oke, selamat datang kembali teman-teman di YouTube channel Filosofi Uang ya, bersama Ken and Joe. Oke. Iya, gue nggak jauh ini kata. Betul sekali kan, bener kan? Oke, hari ini kita mau ngobrolin apa ini, Joe? Kita ngobrolin soal ini apa? Ini sih gara-gara kemarin lihat videonya Helmi Yahya mengomentari anak muda kok nggak beli rumah ya. Kenapa kok mereka memilih sewa gitu? Memang si Pak Helmi Yahya mengamati ada tren seperti itu gitu ya. Iya. Oke. Ya sebenarnya poinnya adalah kan dia cerita kalau memang anak muda itu pikirannya adalah sekarang ngapain sih memaksakan diri beli rumah, beli properti, padahal sewa kan lebih murah. Sewa kan paling cuma 3-4% dari nilai propertinya kan. Betul. Nah itu disoroti oleh beliau, jadi dia jelaskan ya karena memang nggak ada kebutuhan dan uangnya bisa dipakai untuk yang lain, investasi yang lain lah, saham lah, properti, saham, kripto segala macam kan. Jadi kayak ya dia merasa itu wajar. Iya. Dan memang menurutku memang nggak perlu lah ya kita untuk memaksakan diri beli properti ya. Benar gak sih? Ya. Sebenarnya menurut aku ini menarik sih, Jo. Menariknya gini. Kelihatannya aku kalau ngelihat sih kebanyakan orang itu punya mindset ya, nggak tahu nih yang dari lama terbentuk di masyarakat kita selalu pikir bahwa harus punya properti, harus punya rumah sendiri dalam artian beli gitu, Jo. Iya. Semua harus punya sendiri beli. Dimana aku kerasa ini menariknya mindset yang seperti itu mungkin kalau kita hitung secara rasional itu ya mungkin juga nggak terlalu tepat juga gitu, Jo. Apalagi kalau misalnya kondisi keuangan kita nggak memungkinkan. Iya. Ya kan, seperti kamu dibilang sewa itu paling kan 3-4% ya dari nilai propertinya. Betul. Ya kan, sebetulnya kan misalnya sama-sama nih mau beli properti yang diingini misalnya nilainya anggap aja 5 miliar gitu ya, Jo ya. Wah, misalnya siap. Bayangannya nih pasangan aku pingin rumah yang senilai 5 miliar misalnya. Daripada beli yang 5 miliar kan dia bisa tinggal sewa 3% dari 5 miliar. Itu berarti sekitar berapa? 150 juta ya, cuy? 150 juta, Pak. Per tahun. Kan? Jadi sebulan ya daripada uang 5 miliar di 1 tahun langsung keluar, enak 150 juta kan. Sisanya uangnya bisa untuk yang lain gitu. Iya. Dan menurut aku sih itu sebetulnya lebih masuk akal secara hitung-hitungan gitu. Iya. Ya kan bayangin aja kalau 3-4% sewa setahun berarti sebetulnya anggap aja hitungan kasar lah. Berarti itu sebenarnya dengan sewa itu kamu bisa tinggal di tempat itu selama 25 tahun kurang lebih, Jo. Iya. Kasaran lah, hitungan kasar ya, tidak tepat. 20-25 tahun lah. Ya kan? Betul. Jadi apain terus? Padahal sepanjang 20-25 tahun itu kan uangnya bisa dipakai yang lain. Betul. Yang lebih produktif gitu loh, Jo. Iya. Tapi mungkin kita harus lihat juga ini ya, kenapa fenomena ini bisa terjadi ya? Apakah karena inflasi yang gila-gilaan dan maksudku adalah pendapatannya zaman sekarang dengan harga rumahnya mungkin kayak timpang ya. Ya bisa jadi, Jo. Waktu mungkin zamannya dulu orang tua kita kayak kakek mungkin nggak selalu gapnya nggak sejauh ini kali ya. Iya, jadi makanya mungkin pada zaman dulu tercipta pemikiran bahwa ya rumah itu affordable gitu kan, Jo. Iya, bisa jadi rumah itu dulu affordable secara relatif ya. Meskipun kita nggak ada datanya juga. Ya, mungkin jadi seperti itu bisa jadi kan. Jadi sekarang orang-orang ada pikiran lebih baik sewa aja deh karena ya mungkin secara perbandingan gapnya jauh banget gitu, Jo. Iya. Kalau aku sih ingatnya dulu cuman buku komik sih. Buku komik dulu zamanku SD harganya Rp300. Oke. 300 bener ya. 300 sama 600 gitu loh. Pokoknya murah banget lah. Uang jajannya berapa ratus rupiah kan? Iya, betul. Nggak salah. Berapa ratus rupiah itu kayak sudah besar sekali loh. Bisa jajan, bisa beli buku segala macam. Bisa macam-macam. Tapi ya mungkin juga ya, mungkin waktu zaman itu beli rumah, beli tanah tuh mungkin masih murah lah. Mungkin inflasinya kan belum sampai gila-gilaan kan. Dulu 1990 lah ya. Berarti sudah berjalan 34 tahun ya. Ya, bisa jadi. Ya kalau kamu sendiri juga sebetulnya bisa kamu lebih pro
beli atau lebih pro sewa? Aku lebih pro yang tidak membebani diri. Ya, Jadi bener. sewa ya, sewa. Sewa dulu, nanti kita lihat kalau memang ada rezeki baru kita planning untuk beli. Ya. Benar, yang itu mungkin kadang mungkin aku lihat sih gini, Jo. Kalau aku lihat ya tren secara ekonomi dunia itu orang-orang itu banyak yang menunda pernikahan. Wah. Ya kan, menunda pernikahan. Bahkan kalau sudah menikah pun mereka menunda Punya anak. Iya. Dan di mana alasannya semua adalah yang paling besar adalah keuangan. Lagi-lagi soal uang. Soal keuangan. Iya. Gitu aja. Jadi memang mungkin di zaman saat ini itu tekanan keuangan begitu besar, makanya kalau menurut aku sih memang kalau kita belum bisa afford ya lebih baik kita rent dulu gitu. Ya kan, aku dulu punya teman, ada yang bilang, ada yang gini, lulusan waktu itu lulusan dari sekolah juga bareng teman kuliah, itu dia waktu di Hong Kong, itu dia sampai harus ambil KPR 30 tahun, Jo. Oke. Nah, jadi bayangin ngambil KPR sampai 30 tahun itu berarti kalau dihitung itu dia umur 50 sekian atau 55 atau 60 baru rumah itu resmi jadi punya dia. Ya kan, jadi memang generasi yang sekarang ini banyak generasi yang merasa rumah itu nggak affordable gitu, Jo. Iya. Ya kan, makan mungkin ada banyak generasi juga yang nanti sampai meninggal pun mungkin dia belum pernah punya nama Punya rumah. rumah betul full sudah punya dia gitu. Wah, ya mungkin rumahnya yang kemahalan ya. Mungkin dia harusnya cari rumah yang lebih murah atau gimana? Ya mungkin nggak tahu. Cuma tapi memang menurut aku sih mungkin anak-anak zaman sekarang karena tuntutan hidup lebih tinggi mungkin ya. Jadi mereka mungkin mulai lebih rasional gitu. Makanya kenapa mungkin Pak Heri ya mengamati ada tren-tren anak-anak muda sekarang memilih tidak membeli. Ya sebenarnya memang itu sih ya, apa? Memang pelik juga ya. Orang-orang menunda pernikahan, orang-orang menunda punya anak karena semuanya kan masalah finansial ya. Apalagi rumah kan pasti pembelian sangat besar ya, bukan pembelian yang murah. Ya betul. Dan ini sebetulnya kalau dengan orang menunda pernikahan, menunda anak semua ini kan juga dampaknya ke ekonomi juga nggak bagus, Jo, sebetulnya. Karena kan populasi dunia jadi semakin tua. Oke. Ya kan, sebenarnya by teori kan kita harus perlu kayak 2,1 replacement ratio. Nah sekarang berapa? Kalau Indonesia masih oke, sekitar 2,2 kalau nggak salah, 2,14. Jadi masih oke. Tapi banyak negara-negara yang maju sudah di bawah 2, di bawah 1 bahkan. Jadi di bawah 1? Betul, di bawah 1. Jadi dalam artian populasi yang baru itu tidak cukup sebenarnya untuk mereplace generasi lama hilang. Kan 2,1 itu hitungannya apa? Papa mamanya meninggal, sama 1 ini ditambah 1 buffer, karena setiap anak yang lahir 1 itu anggapannya ada chance 10% tidak hidup gitu, sampai dewasa. Oh, wow. Jadi makanya dibilang replacement ratio itu 2,1. Jadi asumsinya setiap pasangan harusnya menghasilkan 2,1 keturunan gitu. Oh ya? Itu baru bisa populasinya stabil. Oh. Jadi kalau misalnya begitu kita bisa ini punya keluarga, misalnya keluarga kita anaknya di bawah 2, itu sebenarnya kita udah mengganggu kinerja dunia, kinerja populasi negara kita gitu. Oke. Jadi memang dari Bank Dunia itu ada hitungan replacement ratio terus 2,1. Loh, bukannya di China tuh dulu itu ya ada kebijakan satu anak satu keluarga ya? Coba dulu ada. Tapi itu buat menekan loh ya. Karena memang waktu itu kan Cina kan ekonominya miskin. Iya, Jo. Jadi ya karena ekonominya masih kecil, penduduknya banyak, mereka takut kalau ekspor kan makin gak ada makanan, Jo. Iya. Ditahan. Tapi sekarang Cina udah kerasa nih efeknya itu, penduduknya mulai menua. Sekarang di Cina udah mulai boleh nih punya anak 2 dan lebih udah boleh. Wah, tapi udah semua sudah serba mahal, Pak. Iya benar. Makanya udah pusing, Pak. Bener juga makanya. Jadi ya itu, Jo, ada namanya kita kalau di Bank Dunia atau mereka ada istilah 2,1 itu. I see. Jadi setiap negara yang di bawah 2,1 itu berarti sebenarnya secara konstruksi penduduk itu udah nggak benar sebetulnya, sudah nggak stabil lah. Iya. Istilahnya berarti udah on the way to aging population. I see. Jadi ini solusinya apa, Pak, supaya kita bisa beli rumah ini gimana? Solusinya biar beli rumah. Kalau menurut aku pribadi, anggap aja asumsi ini. Sekarang kita uangnya belum cukup, jadi harus sewa dulu, nggak apa-apa.
nanti sisanya dari uang yang itu kita bisa pakai untuk investasi. Menurut aku sih itu, Ju. Tetap investasi ya. Ya, investasi dulu, nanti kita kembangkan, nanti sampai suatu hari kita memang bisa punya capability untuk beli rumah gitu. Iya, iya, iya. Jadi menurut aku sih nggak perlu dipaksa harus gitu kan. Biasanya isu-isu beli rumah atau enggak ini kan pasangan muda ya, Cuy ya. Iya, iya, pasangan muda. Ya kan? Isu pasangan muda. Kalau masih single sih nggak ada isu lah beli rumah atau sewa rumah. Karena single mau sewa mau apa nggak peduli udah Cuy. Iya, iya. Biasa kan isu keluar beli atau sewa ini kan begitu. Ada pasangan ya. Ada pasangan. Iya. Ya kan kadang mungkin dari orang tua pasangan, ya kamu harus punya rumah sendiri dong, harus apa lah. Ini kan isunya keluar Cuy. Iya, iya. Ya kan? Social pressure. Social pressure. Social pressure. Kalau menurut aku sih secara rasional dan secara bijak, kalau memang belum siap, menurut aku sih tetap aku akan pilih sewa dulu, Ju. Sewa sambil berusaha meningkatkan pendapatan. Setiap sisa kita yang punya nanti ya kita investkan aja. Iya, iya, betul. Setuju. Daripada dipaksakan seolah-olah masuk semua jadi rumah, memang jadi rumah, tapi nggak ada uang buat investasi, nggak ada uang untuk modal kerja. Jadi sumbernya nggak ada semua jadi itu. Jadi sponsor lain terbengkalai ya. Terbengkalai. Padahal sebetulnya kan kalau di dalam suatu keluarga itu menurut aku yang paling penting sumbernya. Sumbernya harus dijaga. Sumber apa nih? Sumber penghasilan. Oh, oke. Jadi kan memang kita harus mencari sumber-sumber penghasilan yang bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga kita. Iya, iya, iya. Jadi menurut aku sih pembelian properti di ketika waktu muda kalau nggak bisa dan dipaksakan itu menurut aku keputusan yang salah, Jo. Setuju saya, Ya setuju. kan? Jadi dan kita menurut aku menyewa itu juga bukan sesuatu yang memalukan itu sebetulnya. Kan mungkin ada beberapa orang yang bilang kok sewa tuh kok sini gitu ya. Oh ya? Ya mungkin ada orang bilang kenapa kok harus sampai kontrak rumah. Oh. Kenapa tidak punya rumah sendiri? Iya. Ada persepsi seperti itu kok kasihan banget ya sampai kontrak aja gitu. Nah, misalnya juga ada orang yang bisa gitu kan. Emang mulut yang tetangga itu memang mengerikan ya. Mulut yang tetangga. Tapi kalau kita pikir sebetulnya perilaku tuh rasional gitu. Iya, kalau iya. memang belum mampu ya ngapain dipaksain. Gitu loh. Ya memang nggak ada yang perlu dipaksakan. Maksudnya social pressure pun juga Iya, kita masa bodoh aja lah. Iya betul. Nggak penting kan kita yang menjalankan. Iya betul. Cicilannya kan ke kita bukan ke tetangga. Benar. Iya. Jadi menurut aku sih kalau aku sih pro kalau memang kalau udah punya dan akhirnya menurut aku gini Jo, kalau investasi properti itu sebenarnya lebih cocok bagi orang-orang yang memang sudah ada kelebihan dana. Betul sekali. Benar kan Jo? Betul. Ya kan? Kalau dananya pas-pasan properti nggak pas. Nggak pas, ya. bener. Karena itu uang mati Jo. Betul, Ya, mati banget. Mati banget kan misalnya gini, kita punya uang di pas-pasan. Misalnya harga rumah yang kita inginkan sekitar 2 miliar gitu ya. Kita punya uang 2,2 miliar. Udah 2 miliar masukkan rumah, bleng. Asik. Jadi rumahnya datang 2 miliar. Tapi rumah 2 miliar itu kan enggak menghasilkan apa-apa, Jo. Iya. Ya Nggak kan? menghasilkan apa-apa. Maksudnya Jadi beban malah. Harus bayar PBB. Iya, betul. Dan setiap bulan pun enggak kasih apa-apa rumah itu. Iya. Iya kan? Lain kalau misalnya oke, pingin beli rumah, pingin tinggal di rumah seperti 2 miliar. Kalau kita sewa 3% kan berarti setahun berapa itu, Jo? 60 juta. 60 juta ya? Berarti kan cuma perlu keluar uang 60 juta dulu. Iya. Sisanya uang yang tadi bisa punya 2,2 miliar, keluar dulu 60 juta, anggap aja nih, sudah nyisikan untuk sewa 5 tahun gitu. Berarti 2,2 kurangi 300 juta kan tinggal 1,9. 1,9 bisa buat yang lain kan, Jo? Iya. Minimal 5 tahun sudah aman, udah ada kontrakan. Ya kan? Nah selama 5 tahun itu 1,9 itu bisa diputar untuk yang lain. Putar di mana, Pak? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaannya putar di mana? Kalau menurut Jo bagusnya diputar di mana ini? Putar di kripto, Pak. Oh iya. Oke. Ya kripto salah satunya lah ya. Iya. Bisa juga. Tapi mungkin problemnya properti mahal yang sampai nggak affordable itu mungkin ada korelasinya dengan kemampuan kita dalam berinvestasi, bukan sih? Ya pastinya, harusnya ya. Pastinya juga, karena kan at the end of the day investasi itu kan by definition adalah meningkatkan aset kita, Jo. Ya kan? Jadi kalau kita nggak bisa meningkatkan aset kita dengan cukup baik, ya otomatis kita kalah sama inflasi, ya akhirnya kita akan lebih susah untuk afford. Iya. Jadi kuncinya memang harus melek secara ini ya, melek investasi ya. Nah, menurut aku penting banget itu, banget. Jo. Apalagi zaman sekarang kita begitu banyak informasi dari mana-mana kan. Lihat YouTube aja bisa macam-macam, tinggal klik aja search. Iya. Manapun sebenarnya source-nya banyak gitu, Jo. Kalau kita belajar, ya memang nggak semua yang di YouTube itu benar gitu. Iya. Ada yang benar, ada yang kebenaran 100%, ada yang 90%, ada yang 20%.
Ya semua harus dicek juga lah. Ya, Nggak semuanya cocok juga. Ya Nggak betul. semua cocok. Cuma ya intinya kalau nanti kembali lagi ke topik tadi sewa atau beli ya menurut aku sih condong sewa sebetulnya. Bahkan menurut aku pribadi ekstrimnya, walaupun kaya pun punya uang. Kalau aku hitung secara matematika hitungannya kok tetap sebenarnya condong sewa. Bahkan tidak perlu punya pun nggak apa-apa gitu. Nggak perlu punya pun nggak apa-apa. Sebetulnya kalau aku pikir tetap lebih enak diputarkan untuk yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena begitu, gini, karena kan ketika intinya uang begitu masuk properti itu kan mandek Ya, mandek, tidak menghasilkan apa-apa. tapi kan bisa disewa. Ya, meskipun sewanya cuma 3% sih. Ya, sewa 3%. Dan itu berarti kan sewa, ya. Sewa 3% itu kan ya 3% per tahun kan juga nggak gede kan 3-4% kan 5%. Tapi apresiasi dari propertinya kan naik. Senin harga naik loh Pak. Senin harga naik. Itu biasa orang-orang jual properti gitu ya. Iya. Ya memang si properti bisa naik, cuma lagi-lagi itu kelemahannya properti itu nggak liquid gitu Iya itu. Ya kelemahannya nggak liquid. Dan aku sebenarnya kalau merasa aku mau dapat sama-sama aja, kalau punya uang sisa lebih enak, aku lebih condong masuk ke aset-aset liquid, masuk ke logam mulia misalnya, mungkin masuk ke saham, masuk ke kripto, itu juga bisa jadi opsi. Ya kan, itu kan liquid semua dan itu masih bisa apresiasi semua loh. Iya. Kita bilang, ada orang bilang gini, properti kan bisa apresiasi, ya memang betul bisa apresiasi, tapi aset yang lain itu juga bisa apresiasi. Logam mulia bisa apresiasi, saham bisa apresiasi. Oh ini karena ada persepsi bahwa properti itu harganya pasti naik, ya kan? Gak mungkin properti itu harganya turun. Itu yang sering aku dengar sih, ya kan? Iya. Kalau saham, emas, kripto kan semua bisa turun ya. Oke. Properti Pasti naik. Gak pernah kamu dengar, wah properti ada drawdown loh 20%. Gak ada. Paling yang ada adalah kita tidak bisa jual sehingga kita harus diskon. Atau naik tapi naiknya nggak cepat, tapi lebih lambat, tapi orang persepsinya bahwa pasti naik, walaupun tidak cepat tapi naik gitu kan perlahan-lahan naik gitu. Iya. Kayaknya sebesar inflasi juga sih. Cuma kemarin menarik loh, aku lihat di Instagram ada dari majalah Straits Times, dia ngepost ada satu info tentang kondominium di Singapura. Jadi kondo-kondo yang mewah-mewah di Singapura, dia bilang di daerah Sentosa Cove gitu, yang kalau saya hitung-hitung pada waktu itu untuk kondominium yang kurang lebih harga per meter persegi itu, apartemen loh ya, itu sekitar 240 juta per meter. Per meter 240 juta? Apartemen. Buset. Terus? Nah, itu kategori mewah lah. Dia memberikan data dengan average holding period sekitar 8-10 tahun, itu 60 atau 70% aset sana dijual rugi Oh ya? Nah, dijual rugi. Ya, karena terlalu terlalu mahal. Ya mungkin karena ya segmennya mungkin terlalu di atas gitu. Mungkin markupnya juga terlalu gila-gilaan kan? Ya mungkin nggak tahu lah. Coba tapi data itu cukup aku lihat cukup menarik juga gitu. Ternyata yang mewah-mewah, aku nggak tahu kalau yang kondo yang biasa ya, yang biasa atau bawah saya nggak tahu. Tapi yang mewah itu ternyata dipegang 10 tahun rugi bukan untung rugi. Ini berarti nilainya berapa belas miliar berarti ya? Oh ya pasti banyak. Berapa belas miliar dalam 10 tahun rugi sih? Masih rugi. Gitu. Jadi properti ya agak lucu juga jadi ya. Jadi dijual tetap rugi minus. Jadi dia kasih data. Jadi hampir 70% penjualan itu semua dijual rugi. Dengan average holding 8-10 tahun bayangin. Iya. Kan kamu megang aset 10 tahun tapi rugi. Dan uangnya gede lagi. Itu nice sih. Nice. Ya kan sama-sama mending 10 tahun dimasukin kripto kan. Iya. Di Bitcoin 10 tahun yang lalu ya. Wah, masuk kripto mah satu rumah jadi 100 rumah malah. Satu rumah jadi 100 ya kan? rumah. Jadi makanya kalau menurut aku sih pribadi sih bolehlah punya aset yang memang dibeli rumah, tapi jangan banyak-banyak itu menurut aku. Yang kita pribadi mungkin untuk kita tinggali satu, ya kan? Nanti mungkin yang satu beberapa bolehlah kita invest, kalau kita bisa sewakan tidak apa-apa. Ya, tapi yang penting jangan sampai kita beli properti sesuatu yang nggak bisa menghasilkan apa-apa lah, itu menurut aku yang berbahaya Oh, oke. Jadi properti nggak bisa kita daya gunakan, sekedar punya. Jangan sampai nganggur gitu ya. Nganggur. Jadi sekedar punya sertifikat ada di rumah. Tapi nggak ada yang sewa, nggak digunakan untuk usaha apapun. Tidak mengenerate uang ya? Ada menjadi uang sama sekali. Dan menurut aku tuh yang salah di situ. I see. Selama kita punya properti tapi bisa kita buat generate revenue is okay gitu. Iya. Lagi-lagi harus kita planning lah ya. Iya betul.
Jangan sampai kita beli impulsif terus nganggur, malah nggak terpakai, malah jadi rusak ya properti ya. Properti bisa rusak. Yang kedua, ya kelemahannya apa? Kalau kita properti, aset kita banyak di properti, kalau tiba-tiba kita butuh dana liquid, susah gitu cuy. Iya. Ya kan? Saya jaminan ke bank, bunga juga. Ya kena bunga juga, sama bunga aja gitu kan. Jadi banyak ada orang-orang yang zaman dulu itu kelihatannya asetnya banyak gitu, tapi dilihat properti semua gitu. Ya kan? Ya karena mungkin nggak ada pilihan investasi lain, Pak. Mungkin pada waktu itu ya. Iya. Jadi bingung maksudnya properti zaman. Tapi kan kalau kita sudah di zaman sekarang, kita opsinya kan lebih banyak kan, Jo. Iya, pastilah. Jadi ya, kalau aku sih harus kita belajar melek terhadap investasi yang macam-macam itu, nggak fokusnya seperti orang zaman dulu lah. Apa-apa properti. Menurut aku kok nggak harus gitu, Jo. Ya, tapi itu menarik juga sih. Dulu memang mungkin persepsinya, maksudnya dulu kan memang cuma ada properti. Mungkin saham mungkin nggak populer lah atau apa segala macam. Bond juga mungkin nggak populer. Dan itu kan terbawa terus kan, sampai kita kan tularkan ke anak, anak ikut lagi, ada yang percaya. Terus menerus sampai sekarang kan. Dimana apakah itu masih relevan? Belum tentu ya. Iya betul, karena yang dulu benar belum tentu benar sekarang. Belum tentu tepat lah untuk masa sekarang. Belum tepat, betul. Yang dulu salah juga belum tentu. Yang dulu salah. Ya sekarang belum tentu salah juga. Belum. Iya. Ceng nih. Oke. Ya, jadi ya gitu sih. Kalau menurut aku sih, kalau kamu tadi pro sewa ya. Sama. Saya pro sewa. Ya, jadi emang kalau nggak ada yang nggak harus memiliki sih, nggak harus memiliki sih. Dulu aku pernah juga lihat itu ada satu artis yang bilang dia justru suka sewa, Jo. Dia bilang, sebentar. Artis siapa ya? Artis Indonesia. Artis Indonesia. Takutnya salah sebut nama. Tapi dulu pernah saya baca ada satu artis yang bilang dia tidak suka punya rumah, sukanya sewa. Karena dia bilang alasannya apa? Bisa pindah-pindah kalau bosan. Itu make sense sih, Ya kan? Dia bilang kata-kata dia tinggal di satu kota 3 tahun. Karena dia mobilitasnya tinggi juga kali dia kan artis kan, dia tidak harus di satu tempat gitu. Iya. Bisa pindah-pindah kan. Kan dia mungkin kalau rekaman juga bisa pindah-pindah. Jadi rumah bagi dia itu ya cuma tempat istirahat. Iya, itu sebenarnya pikirannya sangat unik sih. Nah, waktu baca itu unik, tapi waktu baca itu, oh ya bener juga ya. Kok nggak kepikiran. Jadi bilang gitu ya, aku enak nih. Aku lagi bosen sama apartemen nih, tinggal pindah. Kontrak habis pindah. Dapat apartemen baru nih. Ganti suasana terus gitu. Nanti bosan kota ini pindah kota lain. Iya. Itu sih sangat lucu sih. Tapi nggak salah juga kan juga. Nggak salah. Anggap aja nih 3-4% per tahun. Berarti kamu bisa moving around 25 tahun tuh. 20 rumah ya. Iya dong, misalnya ya setiap tahun pindah. Setiap tahun pindah ya. Bagus. Iya. Ya. Oke, kita jadi pesan moralnya apa? Pesan moralnya hari ini apa? Tidak masalah kita sewa, yang penting harus dalam hitungan lah. Yang dalam hitungan. Ya, dan sewa itu bukan sesuatu yang memalukan atau tabu atau apa, nggak apa-apa. Oke, gitu loh. Iya. Jadi sewa rumah atau beli rumah ya disesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan kemampuan kita juga. Nah, gitu. Yang penting kan at the end of the day kita bisa menata keuangan kita dengan baik, bisa berlangsung dengan baik untuk kebutuhan keluarga kita gitu aja. Betul sekali. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk terus menonton. Siap. Ya, channel kita ya cuy ya. Di Filosofi Uang akan selalu datang secara berkala. Iya. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Bye-bye.